Bedanya adalah 100 negara belum hadir. Cina udah berdiri belum? India udah berdiri belum? Indonesia udah berdiri belum? Apa yang terjadi peta tahun 1900? Bentuknya kayak apa? Mulai bingung kan? Lupa pelajaran sejarah. Intinya adalah dulu tahun 1900 peta dunia itu berdasarkan wilayah koloni. Ini wilayah Belgia, ini wilayah Spanyol, ini wilayah Inggris gitu ya. Berdasarkan wilayah kolonialisasi. Inggris merasa di semua daerah mereka ambil perang sama Belgia, perang sama Portugis di daerah jajahannya ini yang membuat Eropa kaya. Efeknya Inggris suatu hari bilang 1900 kayaknya kita perlu junior ally atau negara aliansi ally. Dan dia bilang kayaknya Amerika bisa jadi alainya Inggris, bener nggak? Ini sejarahnya. 1904 datanglah delegasi Inggris ke Amerika untuk mengajak Amerika ke Eropa untuk melihat. Itulah kesalahan Inggris pertama. Karena apa yang terjadi? Begitu Amerika pulang ke negaranya, Amerika bilang ternyata teknologi Eropa itu 50 tahun lebih rendah atau lebih lama dari Amerika. Perang dunia pertama tuh masih locok. Amerika sudah revolver, tembakannya udah begitu. Film cowboy sudah revolver kan? Mereka masih satuan. Jadi teknologi senjata Amerika udah lebih unggul. Dan sumber minyak sudah dikuasai oleh Amerika sejak lama. 1906 Amerika sudah punya pesawat terbang. Eropa masih bingung. Ngerti? Dan begitu perang dunia pertama, tahun berapa? 19 awal, Amerika memang tidak mau membantu Eropa. Amerika memang ingin Eropa hancur. Dan puncaknya adalah waktu tahun 33 Jerman mulai mengambil Polandia dan lain sebagainya. Amerika masuknya tahun berapa? 40 udah diundang, tahun 39 udah diundang, baru masuk tahun 44 sebenarnya dia masuk. Jadi cuma dia pengen Eropa hancur. Dan pertemuan beberapa bulan sebelum D-Day dipanggil 17 negara yang bakal menang perang di kota kecil di utara Boston yang namanya Bretton Woods. Ngumpul negara-negara Eropa. Amerika bilang kita kan sebentar lagi mau menang perang, betul ya? Betul kata mereka gitu. Kita tidak ingin ada perang dunia ketiga. Setuju? Setuju, bener nggak? Ini orang udah lemes semua negara Eropa, bener nggak? Amerika kan nggak masuk. Untuk itu kita harus punya standar ya. Mulai sekarang dunia harus punya currency. Setuju? Setuju. Namanya dolar. Paham? Perancis delegasinya keluar langsung dari ruangan. Marah Perancis. Seminggu kemudian dia diserang sama Jerman, Perancis pulang. I taken deh. Nyerah juga dia. Bener nggak? Akhirnya semua tanda tangan setuju mata uangnya dolar. Itulah alkemi yang Amerika punya. Bener? Ini nih harus ingat nih. Kemudian kita harus mempunyai World Bank. Berdirilah World Bank. Kita harus punya mengontrol yang namanya IMF. Berdirilah International Monetary Fund. Namanya. Semua kantornya ada di Washington DC. Artinya punya siapa itu? Punya si Ontohot, si Borokokok Amerika itu. Bener nggak? Ya. Jadi dunia sejak saat itu dipetakan. Eropa negara produsen, bahan bakunya dari Afrika. Arab dipecah 18 negara. Sumber energi dunia. Cina, India, Indonesia yang populasinya banyak dijadikan negara market. Amerika Utara bahan bakunya dari Amerika Selatan. Paham ya? Itulah peta dunia jadi. Suatu hari lagi Amerika fokus menguasai Timur Tengah, karena when you control the oil, you control the country gitu kan. Dia mengontrol minyak untuk mengontrol sebuah negara. Fokus di Afghanistan. Cina membangun infrastruktur. Betul ya? Dari negara market, toto menjadi negara produsen. Toto Cina menjadi negara tadinya imitating, peniru, menjadi negara innovating. Bener nggak? Amerika kaget, toto Amerika Cina udah segitu besar. Jadi melenting si Cina ini. Pertanyaannya,
Kok bisa? Bener nggak? Bener nggak? Kan kita kalau belajar sampai ke negeri Cina, mau dibuka nggak rumusnya nih? Mau dibuka? Terakhir ya. Kalau kebanyakan bayar soalnya. Saya kasih rumusnya. Dunia punya jurus ekonomi. Tadi Pak Mas Tri bilang paling jarang ngomong di Maya ini adalah tentang ekonomi. Jadi minta izin boleh ngomong ekonomi sedikit ya. Tahun 1931 dunia itu resesi. Teori Adam Smith mati. Lahirlah seorang John Maynard Keynes. Keluar teori namanya Keynesian. Keynesian punya dua nabi. Inflasi sama bank sentral. Sejak saat itu bank sentral berdiri. Bank sentral Amerika dimiliki oleh, Anda boleh cek, yang miliki swasta, JP Morgan, Goldman Sachs gitu ya, bukan negara, ingat ya. Ini harus hati-hati. Anda lihat sendiri di Google, who own Federal Reserve gitu ya. Swasta, Amerika semuanya swasta. Tahun 2008, tahu-tahu ada subprime mortgage, JP Morgan, Goldman Sachs, tahu-tahu bangkrut semua. Bener ya, Anda tahu cerita itu. Dunia menganggap, orang-orang seperti saya menganggap bahwa Keynesian selesai. Lahirlah seorang manusia yang namanya Michael Hudson sebagai ekonom dunia. Anda boleh cek, why Michael Hudson is the best economist in the world. Kenapa Michael Hudson adalah ekonomi terbaik di dunia. Anda boleh cek di Google judulnya itu. Apa yang Michael Hudson lakukan? Siapa Michael Hudson? Michael Hudson tahun 80, tahun 90 dia adalah pengajar di Peking University. Yang diajarin adalah Xi Jinping, semua PKC Partai Komunis Cina, politbironya adalah murid dia. Dan apa yang dilakukan? Diajarkan printing money. Apa tuh printing money? Cetak uang. Contoh, saya presiden, Mas namanya siapa Mas? Ilham, Mas Ilham. Anda Menteri Keuangan. Mas siapa namanya? Mas Danang. Pak Presiden bilang ke saya, aminin ya. Kita pengen buat 1 juta rumah. 1 juta rumah, perlu berapa? 100 triliun gitu ya. Saya bilang, Mas Ilham, 100 triliun print Mas. 100 triliun kasih dia. Apa yang ada di kepala Anda? Inflasi. Anda masih Keynesian, nabinya masih sana. Di kepala Hudsonian gak ada inflasi. Kenapa gak ada inflasi? Print 100 triliun, kasih, nanti orang gak usah pakai bunga, bayar utuh, begitu balik uangnya ada langsung bayar, begitu masuk Mas, bakar duitnya. 5 tahun kemudian barang ini jadi, orang beli tanpa bunga, kemudian uangnya masuk lagi ke negara, dibakar. Inflasi gak? Underlayingnya adalah 1 juta rumah tadi, betul. Jadi Cina punya 2 mata uang, satu renminbi, satu yuan. Renminbi itu dicetak suka-suka dia selama ada proyeknya, paham? Mulai paham? Dia nyetak apapun cetak kaya, bener nggak? Dan dia bikin, karena itu tahun 90-an, tahun 2000 dia cetak segede-gedenya, punya 2 mata uang dan renminbi nggak pernah keluar, yuan keluar. Yuan pakai peraturan internasional, nyetak duit harus pakai dolar atau emas. Tapi renminbi dicetak berdasarkan project, itu underlyingnya. Inflasi enggak? Tidak. Setuju ya? Itu teorinya Hudson. Lalu gimana yuannya supaya kuat? Gimana caranya? Gini caranya. Ini kita Cina-nya, kita kirim Mas Fatur. Anda, ini Indonesia nih sekarang, kita pemerintah Indonesia. Rupiah kita supaya kuat gini. Kamu pergi ke Papua Nugini, cari orang di sana siapa yang calon pemimpin. Kayaknya di sana ada lurah, ada wali kota yang mau jadi presiden. Pepet. Contoh dia. Cari orang yang dekat yang bisa mempengaruhi dia. Anda cari Mas, setahun kemudian, oh ini bekas dubes nih, oh masuk ke sana. Oh, ini orang kayaknya deket, pepet. Bilang, kerjain semua proyek, pokoknya uangnya ada. Pokoknya lo kerja aja gitu ya, contoh dia. Ke Papua Nugini. Jangan senewan dulu Pak. Kemudian Papua Nugini punya proyek 100 billion dolar, bener nggak? Oke, 100 billion dapat ya, 100 billion. Ini intelijen kita nih, namanya infiltrasi masuk ke negara Papua tadi.
Nama siapa? Namanya Larry Pak, orang yang dekat itu Pak. Sekarang tadi wali kota, sekarang udah Perdana Menteri Pak. Oh siap, gitu kan? Oke. 100 billion tadi kita print rupiah, Krakatau Steel nyala, pabrik bata nyala, semua nyala. Kita bawa ke Papua Nugini utuh. Barang Indonesia gak boleh ada pegawai Papua Nugini kalau perlu, bener gak? Begitu barang jadi, balik lagi, Papua Nugini bayar kita pakai dolar, bener nggak? Begitu dolar masuk, rupiahnya yang sama dibakar. Naik nggak nilai rupiah? Ngerti nggak? Udah mulai paham? Indonesia nggak pernah digituin. Indonesia negara yang kuat, setuju ya? Nggak ada itu. Itu Papua Nugini. Yang goblok itu Papua Nugini, bener nggak? Setuju ya? Anda udah mulai mikir nih kayaknya. Ini revolusi nih. Udah mulai kebayang, begitu kita tidak ngerti cara ngelola negara, kita dikerjain oleh negara lain. Setuju ya? Nah, terakhir Bapak Ibu, sebenarnya untuk membuat negara ini jalan, rumusnya cuma 2. Kalau Mas Fatur Anda jadi presiden, Mas, 2 aja kebijakan Anda begitu hari pertama Anda jadi presiden. Nomor 1, buat kepres ke peraturan presiden, siapa saja yang ngeluar uang ke luar negeri tanpa beli barang apa segala macam, penjara 2 tahun Mas. Itu namanya flight capital. Betul ya? Keputusan kepres kedua, mulai hari ini jam 24.00 bunga deposito 0. Mas, kalau Anda punya 1 triliun, setiap tahun Anda dapat 50 miliar, betul ya? Tokoh jadi 0, kira-kira apa kepalamu pikirnya? Apa yang kamu pikirkan kalau deposito bunganya 0? Kalau keluar, tangkap, bener nggak? Akhirnya akan menjadi usaha di negara sendiri. Ini Mayah nih yang punya usaha, langsung gue invest dong tempat lo, bener nggak? Ada 11.000 triliun di bank sekarang nganggur. Dalam 1 malam keluar, ekonomi Indonesia maju nggak? Syariah nggak bangsa ini? Berkah nggak? Nggak ada riba? Betul nggak? Udah nggak ada riba, berkah, ekonomi maju dalam semalam, bener nggak? Gitu aja kok repot, bener nggak? Bapak Ibu mohon maaf jika ada salah. Terima kasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak.